Wait, masuk. Siapa nama? Hah? Itu kau salah anu. Keluar dulu, ke sini. Sini ada perusahaan ke sini, Pak. Kenapa ini, Pak? Tsunami. Kenapa, Pak? Polisi. Kenapa, Pak? Masalahnya kenapa? Ada yang mau dicari orang. Diam saja. Memburu pelaku kejahatan, tim Jatanras Polrestabes Makassar kini mengejar dua nama. AR dan AS alias CA menjadi target operasi. Dua warga Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah harus ditangkap karena telah melakukan penusukan terhadap seorang warga. Teknisnya sebentar, karena kan bukan kemarin informasi yang kita dapat bahwa si ini yang pelakunya, Pak Jek. Tetapi ternyata bukan. Setelah saksi yang ada di TKP juga menyaksikan bahwa yang menusuk rumahnya agak jauh dari situ. Ya, tidak terlalu jauh juga. Jadi setelah kita ambil atau siapa yang ada dalam situ langsung bawa ke motor atau bawa ke mobil, langsung suruh tunjuk mana rumahnya. Tidak pakai lama. Dari Polsek Talo, Ibda Nasrullah memimpin pergerakan anggota. Tim diminta cepat, tak boleh membiarkan pelaku kembali meloloskan diri. Bersama anggota Polsek Talo dan Polsek Bontoala, tim Jatanras mengarahkan roda kendaraannya ke daerah Jalan Sabutung, tempat pelaku terdeteksi keberadaannya. Di salah satu rumah, tim Jatanras langsung merangsek masuk, mencari para pelaku. Bukan, habis semua sebelah. Sebelah, kamar. Satu, depo dulu. Iya, ambil di dalam dan jadi apa-apa itu. Polisi semua ini. Wait, masuk. Siapa nama? Hah? Itu kau salah anu. Keluar dulu, ke sini. Sini ada perusahaan ke sini, Pak. Kenapa ini, Pak? Tsunami. Kenapa, Pak? Polisi. Kenapa, Pak? Masalahnya kenapa? Ada yang mau dicari orang. Diam saja. Inilah AS alias CA, salah satu pelaku penganiayaan yang dicari. Ia berhasil ditangkap di rumahnya ketika sedang tidur. Bersama dua temannya, CA kini diminta menunjukkan keberadaan AR, pelaku utama dalam aksi penikaman. Tim Jatanras bergerak cepat, berpindah lokasi menuju rumah pelaku AR. Anggota tak ingin kalah langkah dengan pelaku yang bisa saja lebih dulu lari setelah mendengar informasi kedatangan anggota. Cocok nih. Itu saya.
kosong. Anggota tak menemukan pelaku di kamarnya di lantai 2. Orang tua pelaku mengaku anaknya belum pulang ke rumah. Siapa dicari nak? Ada? Siapa dicari nak? Mana? Mana? Enggak tahu bisa jadi. Hah? Dari kemarin tidak pulang. Caranya tidak pulang. Saya sadar itu anak-anak. Raut wajah sang ibu berubah melihat upaya penangkapan. Cemas dan rasa khawatir tergambar jelas di wajahnya. Ia bahkan coba menahan air mata. Namun upaya penangkapan harus tetap dilakukan. Ibda Nasrullah dan anggota terus menggali informasi dari pelaku lain untuk menemukan AR. Dari lokasi ini, tim lalu bergerak ke jalan lainnya, masih dengan target yang sama, menangkap AR, pelaku utama aksi penganiayaan. Berdasarkan informasi, AR bersembunyi di rumah temannya di daerah yang sama, Talo. Gimana? Hei. Hei, sabar dong. Sambil lihat di jalan, sambil lihat di jalan. Di atas. Sebelah kiri. Pelaku melarikan diri, AR kabur dari sergapan tim Jatanras. Anggota langsung merespon dengan menyebar ke beberapa jalan di sekitar lokasi. Dari rumah temannya, AR nekat kabur melalui atap rumah warga. Dengan cepat ia lompat berlari dan menghilang. Anggota yang melakukan pantauan dari atas sempat kehilangan jejak pelaku. Ibda Nasrullah yang tak mau melepaskan pelaku begitu saja berusaha keras melakukan pengejaran, bahkan hingga naik ke atap rumah warga. Bagaimana? Askir ruko. Jangan menembak. Pakai subin di atas, pakai subin. Awas rubuh. Mainan. Jendela pengganggu, tidak masuk situ. Insting Ibda Nasrullah benar-benar bekerja. Pelaku akhirnya bisa tertangkap. AR kelelahan dan bersembunyi di dalam lemari milik warga. Ada.
Inilah AR, target utama dalam penangkapan. Pria berusia 19 tahun ini menjadi pelaku penikaman terhadap salah satu warga. Ada, sudah, iya. Iya Pak. Borgol, ada borgol. Mana badikmu? Enggak ada Pak. Kenapa lari? Malak, tahu ke Pak. Borgol, cari borgol dulu. Langsung. Mana? Tak bisa berkutik, AR tak bisa lagi kabur dari kejaran anggota kepolisian. Ia hanya bisa pasrah saat diikat tangannya. Penangkapan yang dilakukan tim Jatanras Polrestabes Makassar menjadi pusat perhatian. Puluhan warga keluar rumah menyaksikan bagaimana para pelaku ditangkap. Demi menghindari situasi yang tak diinginkan, tim bergegas keluar dari lokasi. Anggota bergerak meninggalkan daerah Sabutung, Kota Makassar, membawa serta 2 pelaku yang berhasil ditangkap. Di Polsek Talo, AR dan CA, pelaku penganiayaan ini mulai dimintai keterangan. Keduanya harus menceritakan kejadian sebenarnya. Enggak, yang kasus yang kemarin, yang ditikam. Bagaimana ceritanya, masalahnya apa? Lewat kapal malah cari Kak Wisma bagian di situ. Cari Wisma bagian situ terus? Iya, lewat Pak langsung dipanggil. Siapa panggil? Anak-anak di sana yang ngumpul. Anak muda di sana? Iya. Terus? Yang ngumpul, jadi kenapa gitu? Langsung ambil semua batu Pak, melempar. Lempari, setelah itu? Iya, saya dilempari. Pukulan panggil temanmu? Tidak menyerah di situ aja. Iya, pulang. Iya, aku tanya temanku. Siapa ya? Sekarang tanya, yang tikam siapa? Pak. Keduanya sungguh berani mengancam nyawa orang lain. Kasus penganiayaan yang mereka lakukan ternyata bermula dari keributan antar kelompok. Yang menjadi soal, para pelaku justru menusukkan badiknya pada orang yang salah. Mereka salah sasaran. Apa masalahnya sama itu orang? Sama korban? Temanku yang punya masalah Pak. Siapa? Sama teman sama. Banyak, cari di Pantai Buse Pak, di situ kemarin di tempat kejadian. Tempat kejadian siapa tempat teh? Orang situ Pak. Terus kenapa ini korban kawan tusuk? Masuk Pak, baru yang itu kejarkan masuk dalam toko, baru itu ambil sapu, baru kayak nggak nahan Pak. Kenapa? Melawang. Ngapain? Kayak bagus. Nah larang masuk lagi tuh karena itu orang kubur Pak, itu orang. Lari kemana itu orang yang kubur? Tempatnya itu Lari ke dalam? Iya. Kau lihat baik-baik? Dilihat baik-baik Pak. Terus kau tusuk korban berapa kali? Kenapa kau korban yang kau tusuk? Kenapa itu Cina yang kau tusuk? Tidak pernah juga karena melawan juga gitu, jadi Melawan jangan gimana? kau dong, jangan kau musuhku gitu. Melawan Jangan bagaimana? kau dong buka kau musuhku, bilang begitu jom. Musuhku itu. Nah, terus langsung kau memang sudah bawa badi? Iya saya juga bawa Pak. Nah, kau bawa? Iya. Terus berapa kali kau tusuk? Tangannya itu pas kucincanya tapi tak mendikap kan tak kurang pagi Pak. Hah? Tak kurang apa Pak. Tangannya itu anunya. Perutnya kena. Berapa kali kau tikam? Kurasa Pak tangannya Pak. Hah? Bukan tangannya. Bukannya Hah? Perutnya kena. Berapa kali? Saya ingatmu? saya ingat saya Pak, 1 kali. Hah? Baru langsung lari Pak. Ah, Saya ingat sudah Saya ingat, lari Pak. kat langsung Pak. tapi banyak tusukan di anunya, banyak tusukan di badannya. itu. Cancang ikan. Cancang. Iya. Cancang. Ah. Cancang. Berarti cancang-cancang berarti beberapa kali. Bisa. Tak kurang apa Pak. Iya. Setelah melakukan langsung kau pulang. Iya. Pulang kemana? Sabutin Pak. Rumahnya siapa di situ? Namanya teman. Rumahnya temanmu. Di situ nama sembunyi. Yang situ tembok. Dari informasi yang dikumpulkan tim Jatanras, keduanya memang sering terlibat perang kelompok. Baik AR maupun CA sudah sering ditangkap polisi karena menyerang orang lain dengan senjata tajam. Bahkan AR dikenal sebagai residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Pelaku ini salah sasaran. Sebenarnya yang dicari bukan yang bersangkutan, bukan korban. Akan tetapi pada saat itu korban yang berada di tempat dikira korban yang menyembunyikan musuhnya.
Jadi pada saat itu pelaku menusuk korban beberapa kali, sempat kritis di rumah sakit. Berdasarkan informasi kita mendapatkan petunjuk bahwa semua pelaku berada di satu rumah di salah satu jalan. Akhirnya kami melakukan pergerakan ke sana dan alhamdulillah tim menemukan beberapa orang. Akan tetapi pelaku utama yang menusuk sempat lari ke atas atap rumah, tapi alhamdulillah kita temukan di dalam lemari. Pelaku utama baru 2 hari lepas dari rutan dengan kasus curanmor. Kasus penganiayaan ini tentu menyeret mereka ke hadapan proses hukum. Para pelaku bisa dijerat dengan pasal 170 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun menanti mereka.